Tuhan bisa pakai segala sesuatu. Dan itulah yang terjadi, saudaraku, yang dituliskan oleh Nabi Joel ini. Keadaan dari Yehuda Israel ini, keadaan yang hancur. Pertanian mereka, gandum mereka hancur habis semua, dimakan oleh belalang. Belalang, pelahap dan pengerip, kata firman Tuhan ini. Tetapi Tuhan katakan, aku akan memulihkan tahun-tahunmu. Kalau Tuhan ingin memulihkan, untuk Tuhan bisa memulihkan, ada sesuatu yang harus dilakukan. Saya percaya kita semua ingin dipulihkan Tuhan. Amin. Tidak ada seorang pun yang waras, yang normal, tidak membutuhkan, tidak merindukan pemulihan. Dipulihkan dalam keadaan ekonominya, dipulihkan dalam keadaan kesehatannya, dipulihkan dalam keadaan apapun yang sedang engkau jalani di tengah-tengah dunia ini. Engkau butuh pemulihan. Saudaraku, Tuhan janjikan pemulihan kepada Israel Yehuda, supaya mereka bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, supaya mereka bisa memuji Tuhan lebih baik, supaya bangsa-bangsa, saudaraku, kagum kepada Tuhan yang disembah oleh mereka. Sebenarnya, saudaraku, Tuhan tidak mengizinkan atau menginginkan kita, umat-umat Tuhan, dalam keterpurukan, dalam kesulitan, dalam sakit penyakit. Tapi terkadang Tuhan izinkan kita sampai kepada titik rendah dalam hidup kita. Dalam kesulitan kita, sakit penyakit, saudaraku, bahkan keterpurukan dalam ekonomi. Apapun itu namanya, saudara, yang kasih dalam nama Tuhan, yang membuat sakit perjalanan kita. Terkadang Tuhan izinkan kita sampai ke pintu itu, supaya kita bisa berbalik datang kepada Tuhan. Nabi Yoel ini serukan kepada orang Israel, supaya Tuhan pulihkan mereka. Ada hal yang harus mereka lakukan, ada hal yang harus mereka kerjakan. Pemulihan tidak bisa ujuk-ujuk datang begitu saja, saudara, terjadi. Tapi pemulihan itu adalah akibat respon kita. Pemulihan akibat reaksi kita. Amin. Pemulihan akibat perbuatanmu. Saudaraku, Tuhan katakan kepada hambanya Nabi Yoel, serukanlah supaya umatku bertobat. Pertama, seruan bertobat, saudara. Kalau kita ingin dipulihkan Tuhan, pertama yang harus kita lakukan apa? Bertobat. Kita harus percaya, saudaraku, di dalam Tuhan ada berkat, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Bahkan di segala aspek hidup kita, Tuhan Yesus berkata, saudaraku, bahwa Dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu yang Yesus inginkan. Kita hidup. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yoel ini, sekalipun berbicara kepada Yehuda Israel, tetapi firman ini juga berbicara kepada saya, pada saudara hari ini. Mau dipulihkan Tuhan? Pertama, mau bertobat. Dikatakan dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-12 itu, seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firmanku, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yang pertama yang mau kita lakukan, bertobat tulus. Datang kepada Tuhan, bertobat. Israel itu terkenal dengan ilah-ilah yang sangat begitu banyak. Dan di mana mereka tinggal, di situ mereka punya ilah. Begitu banyaknya, saudaraku, penyembahan-penyembahan yang mereka lakukan di luar penyembahan kepada Tuhan. Yang notabene-nya predikat mereka sebagai umat Tuhan, tetapi kehidupan mereka bukan menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada ilah-ilah. Dan saudaraku, hal ini terus berlangsung sampai begitu lama, sampai Tuhan buang mereka ke pembuangan ke Babel. Sampai kapanpun kehidupan bangsa Israel tidak akan mungkin bisa dipulihkan, sama dengan kehidupan kita. Tidak akan mungkin bisa dipulihkan kalau mereka tidak mau bertobat kembali kepada Tuhan. Bertobat dengan sikap datang kepada Tuhan. Tindakan-tindakan dalam bertobat di sini katakan, mereka berpuasa, menangis, mereka mengadu, mereka, saudaraku, berseru kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan, saudaraku, oleh orang-orang Niniwe. Bertobat, bukan hanya dengan perkataan mulut, tetapi ada satu tindakan yang nyata. Mungkin di antara saudara sudah katakan, aku menyadari suatu hal, aku bertobat, tetapi belum sampai kepada titik engkau merendahkan diri hadapan Tuhan, atau belum sampai kepada titik engkau mencucurkan air matamu di hadapan Tuhan. Hanya sebatas sadar, saudara. Saudaraku, anak yang bungsu itu, ketika dia sadar, dia tidak bertindak, maka tidak akan pernah terjadi pemulihan. Tapi dia sadari keadaannya, maka dia bertindak. Aku akan datang kepada Bapa. Dia bertindak. Sadaran diikuti dengan tindakan. Saudaraku, tindakan berpuasa, menangis,
mengadu. Seberapa banyak kita, saudaraku, yang menyadari firman Tuhan ini untuk kita mau dipulihkan, tapi seberapa banyak kita untuk melakukan firman ini, kita mau bertobat dengan tulus. Bertobat berarti berubah pikiran, mengubah pola, mengubah cara tindakan kita, cara pikir kita, mengubah semua. Kadang kita mengaku bertobat, tetapi pikiran kita masih tetap seperti itu. Cara pandang kita, cara pikir kita, tingkah laku kita seperti itu. Orang Niniwe benar-benar bertobat. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka, saudaraku, menyelubungi diri mereka dengan kain-kain yang robek-robek. Bahkan mereka, saudaraku, membawa debu di atas kepala mereka, berselimutkan debu. Mereka menangis ketika mereka mendengarkan kabar dari hamba Tuhan, dari Nabi Yunus untuk penghukuman Niniwe. Maka mereka semua, baik rajanya maupun penduduknya, laki-laki, wanita, semuanya, saudaraku, dari yang terkecil sampai kepada yang terbesar, bahkan ternak mereka, saudaraku, diumumkan oleh Raja Niniwe untuk mengambil tindakan berpuasa. Tanda mereka bertobat. Mereka semua bertobat, menangis di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bersama apa yang terjadi. Tuhan telah menyatakan Niniwe akan ditunggang balikkan. Tunggang balik berubah menjadi teguhan kekokohan dari Tuhan. Oleh karena apa? Di kota Niniwe ada orang-orang yang mau bertobat. Niniwe dipulihkan Tuhan. Niniwe dilawat Tuhan. Karena ada di sana orang yang mau bersama-sama bergandengan tangan, bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka melakukannya bersama-sama. Jadi saudaraku, untuk mau dipulihkan Tuhan, maka tindakan yang pertama dalam kehidupan kita, bertobat dengan ketulusan hati kita.